Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mencoba membuat kursi dengan memanfaatkan modifier. Antara lain adalah rencananya mirror modifier dan array. Kita langsung saja masuk ke ortho, kemudian front. Oke, yang perlu diperhatikan saat bikin mirror adalah titik orange di tengah ini. Langsung saja kita aktifkan mirror. Oke, kita edit objeknya. Saat kita menggunakan mirror modifier, kita hanya perlu bikin separuh bagian dari keseluruhan kursinya. Anggaplah kira-kira segini. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa melanjutkan seperti modeling sebelumnya. Kita extrude kira-kira segini, tidak harus sama. Yang penting di sini kita merasakan, terutama membiasakan menggunakan mirror. Nah, di sini kita sudah mulai lihat contohnya. Kita hanya bikin salah satu sisi dari kursinya, maka kita akan dapat sisi lainnya. Lanjutkan, kemudian membuat sandarannya. Kita extrude, kita tarik ke belakang terhadap sumbu Y, kira-kira segini. Supaya cantik kita perkecil terhadap sumbu Y, sehingga kita dapat seperti ini. Oke, nah ini kita sudah dapat kakinya. Ini adalah penggunaan mirror. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian pegangannya. Oke, untuk membuat pegangannya masih tetap di edit mode, kita tambahkan cube. Lalu kita sesuaikan ketebalannya terhadap sumbu Z seperti ini. Sekali lagi tidak harus sama. Yang penting dapat pengalaman tentang penggunaan toolnya, yaitu di sini penggunaan mirror. Seperti biasa, pastikan cek dari segala sisi. Di sini saya ngecek dari depan, front, sama right. X-nya kita kurangi kira-kira segini. Oke, nah, perhatikan kita langsung dapat persis seperti ini. Nah, kerja seperti biasa, prinsipnya kerja separuh, hasil penuh. Oke, sama seperti kemarin. Dari sini pakai loop cut, kita tambahi jumlah potongan yang diinginkan. Di sini saya pakai 3 atau 4 potong aja, ya 3 aja, tidak terlalu penting sebenarnya. Nah, dari sini saya membuat agak melengkung. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah dapat pegangannya. Perhatikan lagi bahwa dengan mirror saya dapat dua sisi sekaligus hanya dengan mengerjakan satu sisi. Seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi. Membuat bagian kaki depannya. Tambah pubis baru. Kecilkan sesuai yang diinginkan. Oke, kira-kira segini. Sesuaikan posisinya seperti ini. Kemudian kita extrude
Oh, maaf, tidak extrude ya. Kalau di sini karena kita tidak perlu segmen baru, kita langsung tarik ke bawah, kira-kira sejajar dengan kaki yang belakang. Tidak perfect, tidak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah dapat kakinya.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba modifier yang lain, yaitu array. Jadi di sini saya akan menggunakan array dengan tujuan membuat uh, membuat bagian sandarannya. Jadi untuk membuat bagian sandaran di bagian sini. Untuk mengaktifkan modifier array, bisa langsung diaktifkan melalui menu modifier. Nah, cuman di sini kita akan langsung bisa melihat bahwa defaultnya array modifier itu berlaku untuk keseluruhan objek. Nah, biasanya di setiap software itu dia menyediakan banyak fleksibilitas. Bisa objek, bisa vertex group. Cuman di sini supaya sederhana saya menggunakan objek. Jadi kita bisa lihat di sini array secara default itu menduplikat objek. Lalu gimana kalau yang kita inginkan sebenarnya hanya sebagian? Caranya, karena kita tahu bahwa array berlakunya terhadap objek, kita perlu membuat objek baru. Dari situ kita keluar dari edit mode, sehingga semua poligon yang kita buat tadi adalah satu objek. Kemudian kita mulai objek yang baru yang akan kita mirror. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa kapan kita pakai satu objek, kapan kita pakai lebih dari satu objek, itu sangat tergantung terhadap kita pinginnya apa. Jadi tidak ada sakleknya. Oke, mungkin untuk memastikan di tengah, saya set lokasinya pas di tengah. Oke, sini sesuaikan ketebalannya kira-kira segini. Nah, kita pinginnya ini diulang ke atas sebanyak yang diperlukan. Oke, jadi caranya kita siapkan satu bagian yang akan di copy keseluruhan. Nah, seperti ini. Kemudian aktifkan array pada objek tersebut seperti ini. Nah, dari situ kita atur array-nya itu seperti apa, apakah terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y seperti ini, atau terhadap sumbu Z seperti ini. Yang kita inginkan dari sini bisa terlihat bahwa yang kita inginkan adalah terhadap sumbu Z. Oke, kadang kita tidak perlu terlalu peduli ke angkanya berapa, yang penting kita dapatkan angka yang mendekati apa yang kita inginkan. Misalnya saya ingin jaraknya agak seperti ini, kebetulan saya pakai 1,3, tapi tidak harus 1,3. Selanjutnya saya bisa menambah jumlah duplikatnya melalui menu ini, count. Di sini saya dapat, supaya lebih menarik, saya tambahi jaraknya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat dari samping. Oke, tidak terlalu renggang. Oke. Jadi inilah salah satu fungsi array. Jadi begitu kita tahu persis diulang lebih dari satu kali, itu adalah kandidat terbaik untuk array. Oke, kelebihan lainnya dari array, ya, kita hanya perlu ngedit objek utamanya saja, satu objek saja. Jadi di sini saya hanya perlu ngedit satu ini saja, seperti ini, seperti yang dilakukan sebelumnya. Seperti ini. Cek. Kemudian face loop. Aduh salah. Nah, ini face loop. Oke.
tarik ke belakang, jadilah semua bagiannya mengikuti. Perhatikan bahwa karena ini objeknya miring, saya tidak langsung grab atau move terhadap sumbu Y, karena nantinya sumbunya yang berlaku adalah yang horizontal ini. Saya ingin Y terhadap posisi saat ini. Nah, posisi itu namanya adalah Y lokal. Cara dapatkan Y lokal, saya bisa menggantinya melalui sini, sehingga berubah jadi seperti ini. Atau kalau saya menggunakan keyboard shortcut, setelah saya tekan G, seperti ini, saya tekan Y, kemudian tekan Y kembali, sehingga dapat seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita bisa merasakan bahwa penggunaan modifier amat sangat membantu mempercepat kerja kita, sehingga tidak menutup kemungkinan kita bisa mengerjakan pekerjaan yang deadline-nya sempit. Oke, ini adalah contohnya.